Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah siang hari ini kita lakukan dengan media video pembelajaran ini dan Anda sekalian diminta untuk menyimak, lalu kemudian sebagai respon atas materi yang kita diskusikan pada video ini, Anda diberikan kesempatan untuk memberikan komentar ya. Komentarnya tentang apa nanti saya jelaskan di akhir. Saya akan awali dengan membuka slide terlebih dahulu. Baik, yang kita akan diskusikan adalah penggalian sumber dana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan diakui sebagai satu investasi yang paling menguntungkan ya. Investasi SDM melalui pendidikan ini memiliki dampak yang besar bagi kemajuan suatu bangsa. Dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pendidikan ini memiliki nilai balik atau rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik ya. Nah, nilai balik atau rate of return pendidikan itu merupakan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan itu dengan total pendapatan yang akan diperoleh oleh seorang ketika ia lulus dan memasuki dunia kerja. Nah, rate of return-nya jadi pendapatan yang eh, diperoleh ya, potensi diperoleh oleh lulusan ini tentu lebih menguntungkan ya dibandingkan dengan biaya investasinya. Nah, investasi pendidikan oleh pemerintah itu ada bangunan, ada pemeliharaan gedung, ya kemudian ruang kelas, peralatan, gaji pegawai dan lain-lain ya. Nah, tentu di dalam penyelenggaraan pendidikan, ya lembaga-lembaga ini perlu untuk memikirkan kira-kira dari mana sumber-sumber pembiayaannya. Nah, ini yang kita akan bincangkan pada siang hari ini. Nah, beberapa sumber pembiayaan pendidikan yaitu ada dari pemerintah di kotak yang warna eh, pink ini ya, ada dari pemerintah pusat ya melalui APBN, dari pemerintah daerah ada APBD gitu ya. Ada juga sumber dari kelompok masyarakat, lalu dari orang tua, dari korporasi atau dari dunia industri, kemudian juga ada dari swasta dan juga alumni. Nah, yang saya kotak di bawah dengan warna orange, ini beberapa lembaga pendidikan telah mengembangkan unit-unit bisnis ya, tapi memang belum merata ya, dan sifatnya masih menjadi satu potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Jadi sekolah-sekolah di lingkungan yayasan misalnya ya, itu perlu mengembangkan unit-unit bisnis yang produktif untuk bisa menggali sumber-sumber biaya pendidikan. Nah, misalnya potensi usaha yang bisa digali dan dikembangkan, misalnya koperasi ya, ini saya kira beberapa sekolah sudah jalan dengan baik. Kemudian pemberdayaan aset sekolah, misalnya sekolah memiliki satu aset yang potensial untuk dikerjasamakan atau disewakan oleh pihak lainnya misalnya ya, dan menjadi aset yang produktif, ya bukan aset yang idle atau aset yang tidur. Kemudian juga ada jasa pelatihan, ini juga potensial, karena sekolah-sekolah yang sudah baik, ini memiliki SDM yang
dimungkinkan untuk bisa sharing ilmu pengetahuannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian yang keempat, ini juga potensi untuk dikembangkan ya. Jadi sekolah berasrama ini juga menjadi satu eh, sumber pendapatan bagi sekolah tersebut ya. Dan itu kaitan dengan nanti ketersediaan cateringnya gitu ya, kalau sekolah berasrama, lalu juga laundry dan lain-lain sebagainya yang menjadi kebutuhan sehari-hari siswa. Baik, kemudian isu yang kedua yang kita bincangkan adalah pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan. Ini posisi sekolah di antara beberapa lingkungan terkait ya, ada lingkungan fisik, ada lokasi, kemudian letak geografis, kemudian nirfisik, misalnya ada waktu gitu ya, yang senantiasa berubah, kemudian eh, jaringan internet misalnya, jaringan maya, ini juga menjadi bagian dari lingkungan yang berada di satu entitas sekolah itu sendiri. Kemudian di entitas lainnya itu ada lembaga atau organisasi ya yang terkait dengan kegiatan di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian juga ada eh, komunitas atau masyarakat yang itu juga bisa memberikan kontribusi ya untuk bagaimana mewujudkan sekolah yang bermutu. Nah, interaksi antara sekolah dengan keempat lingkungan ini sekarang perlu dibangun dengan baik supaya keterlibatan dari masyarakat ini bisa dioptimalisasikan. Secara regulasi, keterlibatan masyarakat di dalam dunia pendidikan ini diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 misalnya, di pasal 4 itu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dan penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan ya dan seterusnya. Kemudian di pasal 6 ya, ini dijelaskan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian dijelaskan juga di pasal 9 bahwa masyarakat itu berkewajiban untuk memberi dukungan. Dukungannya berupa berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh pendidikan. Berikutnya ya, peran serta masyarakat ini tidak tumbuh dengan sendirinya, ya, tapi tentu butuh difasilitasi ya, dibangun komunikasi, diberikan informasi, ya, juga tentu harus terlebih dahulu ada penyamaan persepsi gitu ya tentang bagaimana sekolah ini beroperasi atau dijalankan sehari-hari. Sehingga dengan itu maka akan tumbuh pemahaman bahwa sekolah ini eh, memiliki peran yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka juga memiliki kepentingan untuk bagaimana turut serta di dalam memajukan sekolah tersebut. Kemudian isu yang ketiga adalah penggunaan biaya pendidikan ya. Jadi kalau sekolah ya baik itu yang bernaung di bawah kementerian lembaga ya
atau yang swasta yang ada di bawah yayasan ini merupakan lembaga nirlaba. Artinya memang tidak mencari keuntungan. Ya, kalau memang terdapat dana sisa dari operasional, itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Jadi tidak seperti perusahaan, ya, mencari untung, lalu untungnya dibagi dalam bentuk dividen. Nah, sekolah ini berbeda ya, ketika ada sisa dari hasil usahanya itu dikembalikan lagi dalam bentuk peningkatan layanan. Nah, tentu di dalam keuangan negara kalau sekolah itu di bawah kementerian lembaga, kemudian juga di bawah yayasan itu ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang penggunaan keuangan lembaga sekolah tersebut ya. Kalau di bawah kementerian lembaga ini ada banyak regulasi yang mengatur ya, dari undang-undang tentang keuangan negara ya, sampai yang paling teknis adalah sistem pencatatannya ya di peraturan Menteri Keuangan. Nah, saya kira di masing-masing sekolah yang di bawah yayasan juga memiliki aturan main tersendiri ya, tergantung yayasan masing-masing. Nah, ada beberapa kiat saya kira yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan dana sekolah ya. Nah, yang pertama tentu penggunaan dana sekolah ini tentu harus sesuai dengan perencanaannya. Jadi kalau ada realisasi ya belanja kemudian tidak direncanakan, nah ini tentu tidak merupakan bagian dari realisasi yang sesuai ya. Itu tentu di luar eh, yang diperbolehkan di dalam pengelolaan keuangan lembaga. Kemudian efisien ini perlu dilakukan ya. Jadi dengan sumber daya yang terbatas itu bisa memperoleh nilai tambah yang diharapkan. Lalu yang kedua, yang ketiga ya, dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jadi di dalam mekanisme belanja itu pihak yang berwenang saja yang bisa eh, memiliki otoritas untuk melakukan pembayaran begitu ya. Kemudian eh, melakukan approval untuk transaksi. Jadi tidak tidak semua yang ada di lembaga itu diberikan wenang. Nah, ini bermaksud untuk memberikan kontrol ya tentunya atau pengendalian dari eh, pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengeluaran ini harus memang disertai dengan bukti-bukti yang sah ya. Jadi bukti yang sah misalnya kalau itu dikeluarkan oleh toko maka ada bukti pembelian dari toko ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah transparansinya. Jadi karena sebagai lembaga publik maka publik memiliki akses yang dijamin oleh undang-undang. Kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya, untuk mengakses bagaimana sekolah itu melakukan pengelolaan dananya ya. Kemudian dari proses transparansi yang dilakukan itu tentu nanti dimungkinkan bahwa masyarakat bisa terlibat di dalam proses pengawasan ya. Tentu eh, keterlibatan ini menjadi bagian yang penting untuk memberikan kontrol bagi pengelola dana publik
sehingga pengelola juga lebih berhati-hati tentunya ya. Dan ini menjadi bagian yang saya kira perlu dikelola ya. Jadi intinya bahwa pelibatan masyarakat ini bisa dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah eh, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pelaporan juga. Mereka memiliki akses untuk eh, menerima informasi dari pelaporan tersebut. Mungkin itu ya yang kita bincangkan siang hari ini. Terima kasih dan nanti silakan beberapa isu yang saya sampaikan tadi direspon eh, dan dituliskan singkat ya, barang satu atau dua kalimat. Nah, cukup dituliskan di kolom komentar yang sudah disediakan. Demikian mungkin terima kasih dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.